Kaben pendiri bangsa lah menetapkan sang gagah burung Garuda sebagai simbol negara. Bukannya dak ada alasan. Perjalanan panjang terbentuk ke masyarakat Indonesia dak lepas dari sejarah banyak ke legenda, cerita rakyat, agama, ke budaya yang terbentuk ke tersebar. Burung Garuda diyakini sebagai kendaraan terbang yang dipakai dalam mitologi Hindu. Budaya ke sejarah kerajaan Hindu memanglah banyak ditulis sampai digambarkan dalam literasi budaya ke relief-relief candi di tanah air. Berdasarkan dari ceritane, ada pengusaha sekaligus budayawan kelahiran Bangka yang mendirikan museum yang nampung barang-barang peninggalan sejarah. 9 di antara pahatan mahakarya berbentuk burung Garuda yang tengah dikendara ke Dewa Wisnu. Yang menarik dari Museum Garuda ini ada lebih dari 1000 koleksi barang-barang kuno dari masa kolonial di Bangka Belitung. ADG beberapa koleksi patung mancanegara, alat musik tradisional sampai mobil kuno. Sesuai namanya, di sini ada 9 patung Garuda karya Imade Ada. Mitos Garuda di Bangka merupakan perpaduan antara elang ke penyu. Garuda punya filosofi sebagai metode diplomasi kebudayaan dunia yang serumpun dalam perlambangan negara. Kebanyakan dari benda isi museum ini berupa peninggalan sejarah yang bernilai artistik, yang memang tidak pacak dinilai dengan harga duit. Bahkan beberapa benda merupakan peninggalan masa kecil pemilik museum ini sendiri. Dari Bujang. Yang ini yang pengelola sini dari Bujang, dari umur 20-an. Lah ngumpulin. Ya. Mata dia rasanya kelihatan antik, ya beli mungkin. Itu murah kali beli. Kalau mahal juga. Karena orang kan Ada beberapa objek benda yang ditemukan secara tidak sengaja. Berada di dasar kolong tanah bahkanlah ratusan tahun terkubur dak betuan. Rumah gede-gede gitu. Udah mau rehab, udah mau apa, ininya nggak mau dia beli. Gitu. Disimpenin. Kurang lebih begitu lah.
Ini kelas Cinanya saya nggak tahu gimana itu keramiknya tahun zamannya nggak tahu. Cuman saya pernah didengar dari orang Jawa juga, orang Jogja atau orang apa. Dia bilang ini cukup tua. Ini yang cukup tua, ribuan dia bilang, udah ribuan tahun. Tapi saya nggak tahu sejarahnya gimana, tapi pengunjung bilangin saya, gitu. Nah, kalau perawatan kayak begini Pak, nggak gampang loh Pak. Nah, cara ngerawatnya gimana, Sob? Kita mau pilih orang yang hobi kayak begini, hobi ini. Kalau yang nggak hobi hanya kerja aja. Ini hari masih ada, besok belum tentu. Bukan dia curi, pecah. Dia kerjanya kan, saya kerja. Dia nggak konsen gitu. Itu bisa pecah, patah gitu. Dari ribuan objek pajang nih, ada beberapa yang memanglah berumur sangat tua. Tapi sayang, baik pemilik museum ataupun penjaga museum tidak ada yang tahu pasti berapa umur bendene. Hanya beberapa yang jorang tahu dari mulut ke mulut tentang asal bende, nama bende, kayak kegunaannya. Informasi tentang bende di museum nige tidak jarang jorang dapat dari pengunjung yang tahu atau bahkan ahli.
Keberadaan museum yang terhitung baru dibangunnya agi terus dalam tahap pembangunan. Benda-benda dikelompokkan berdasarkan kemiripan bentuk, fungsi, keukuran baik. Dak jarang, Asuk, sang penjaga museum ge bingung untuk ngelompokkan benda-benda nih. Masih ge diakui profesi ini bukan keahliannya, hanya berdasarkan kepercayaan pemilik museum. Tapi dia mulai nikmatin keasikan ngurus barang-barang antik nih. Asuk bercerita tentang pengalamannya ngurus barang-barang antik nih. Dari kesulitan sampai hal-hal di luar akal alias mistis yang dialaminya. Nggak bisa kita jelasin yang satu mana gitu. Soalnya saya dapat alamat itu ya gini. Kalau museum banyak pengunjungnya dekat. Bila gimana? Seharusnya sebelum kita masuk bagi siapapun mau permisi gitu. Kayak agama Islam ya. Dalam itu nggak ada suara di dalam hati juga udah sah. Itu. Nah, sampai di situlah yang dikasih penjelasan. Saya nggak lihat loh, mimpi loh Pak. Nah, saya mimpi gitu gini. Daerah sini, angklung apa itu. Bunyinya gimana? Nah, permisi ya. Ini ranjang tua. Menikah ningok berkeliling, sayangnya ada beberapa objek benda yang tidak boleh, bahkan sangat dilarang untuk dipoto. Asuk bilang alasannya karena takut rusak, masih ge benda pribadi bahkan sampai karena hal mistis. Asuk berhati-hati bener dalam ngejalanin profesinya sebagai penjaga museum. Percuma kan kita ngomong ini pernah bunyi kan, dulu saya yang jaga. Yang mata ini saya semua. Kalau aroma jangan ditanya, Apa itu? berganti-ganti aroma bau. Museum yang buka sejak pagi jam 9 sampai malamnya dikenakan biaya Rp10.000 untuk karcis masuk ke. Terdiri dari 3 bangunan utama yang terpisah. Siko di antara bangunannya dak sembarang orang pacak masuk. Asuk beralasan masih ge isi barang pribadi katanya. Pada bangunan galeri Art Shop, Unike museum menyediakan barang-barang replika dari isi museum Garuda yang bebas untuk dibeli kayak pengunjung. Sekilas barang-barangnya ikut kayak penghuni museum dengan label barang kuno. Tapi sikok mata pengunjung yang sedikit jeli baik ketingok bahwa koleksi di bangunan kedua ini merupakan barang-barang replika kuno. Atau pacak disebut barang antik yang baru diproduksi. Bener-bener menarik. Yang awal itu kebanyakan barang tua-tua semua. Itu. Kalau di sini bukan untuk setiap barang itu bisa dijual, bukan. Ada temannya titip itu dijual.
temennya nitip bosnya gitu. Seandainya kayak gini, ini bukan asli, ini cetakan baru Pak. Ini dijual. Atas bantuan Asuk, kami dibawa ke bagian ketiga gedung museum. Ini tidak sembarangan orang pacak masuk katanya. Memang ada beberapa bagian objek di dalam gedung ini yang tidak pacak diabadikan gambar. Baik alasannya privasi ataupun karena kontennya yang terlalu vulgar, walaupun masih dalam kawasan objek seni. Mate pengunjung memang langsung terarah ke kereta kuda khas keraton nih, gagah, klasik, kayak mistis. Asuk dak banyak bercerita kali ini, masih dia dak ada nguasain tema-tema dalam lukisan nih. Yang dia tahu lukisan-lukisannya harganya fantastis bagi orang-orang yang awam lukisan. Museum Garuda yang rupanya isi dak semuen Garuda. Mungkin semangat sang Garuda yang jadi alasan pemilik museum namanya Museum Garuda. Garuda sang pembawa budaya peninggalan kejayaan zamannya yang bakal bercerita ke generasi penerus tentang siapa Indonesia di masa lalu.